la nu'allikuha minal ain. La nu'allikuha, kita tidak boleh menggantungkannya minal ain, untuk menangkal penyakit ain. Maknanya bahwasannya menggantungkan perkara-perkara yang seperti ini, menggantungkan al-kharzah atau al-wada'ah atau jimat-jimat yang lain, itu semua termasuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Bahkan perkara tersebut termasuk dari anwa asyirik, termasuk dari jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi dijelaskan oleh para ulama, orang yang memakai atau menggantungkan jimat-jimat yang seperti ini, di dalam hatinya ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara tersebut termasuk perkara yang menafikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini mengatakan la nu'allikuha, kita tidak boleh menggantungkannya. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, terkadang jimatnya itu bukan hanya dipakai di tangan, bahkan terkadang diletak di hewan-hewan mereka atau di rumah-rumah mereka, bahkan terkadang diletak di depan, ya, di mobil bagian depan, di spionnya diletak di jimat supaya mobilnya ini tidak kena ain. Yang namanya ain adalah pandangan, ya, pandangan dari orang yang hasad, dari orang yang benci terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Lah orang-orang itu mereka menggunakan perkara-perkara seperti ini, menggunakan jimat-jimat ini tujuannya untuk menolak pandangan-pandangan yang hasad ini. Sehingga menurut pandangan mereka atau menurut prasangka mereka bisa terselamatkan dari mara bahaya. Akan tetapi al-Islam, Al-Quran maupun As-Sunnah mengajarkan bahwasannya tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengalungkan, ya, perkara-perkara atau jimat-jimat yang semisal itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah, salah satu ulama Yaman, beliau menjelaskan orang yang menggantungkan perkara-perkara yang seperti ini, ya, perbuatan yang dia lakukan ini tidak lepas dari dua keadaan. Imma itu perbuatan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan dikatakan perbuatan tersebut perbuatan syirik? Dikatakan perbuatan syirik apabila yang digantungkan oleh mereka adalah bukan Al-Quran, bukan doa, ya, perkara-perkara lain seperti masalan contohnya mereka menggantungkan al-'idham, tulang belulang, atau perkara-perkara yang lain yang bukan Al-Quran maupun doa-doa yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan syirik. Akan tetapi syiriknya dilihat lagi. Kalau memang dia di dalam hatinya ada keyakinan bahwasannya perkara tersebut itulah yang bisa menyelamatkan dia, zatnya perkara tersebut yang menyelamatkan dia, yang bisa menolak balak dari dirinya, maka perbuatan tersebut termasuk syirkun akbar. Akan tetapi apabila dia tidak meyakini bahwasanya perbuatan tersebut atau benda-benda tersebut adalah perkara yang bisa menyelamatkan dia, hanya saja dia memakainya begitu saja untuk menolak dari madarat atau yang semisalnya, maka ini termasuk dari asyirkul asghar, dikarenakan dia menggunakan sesuatu yang tidak ada dasarannya dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi tolong diperhatikan, dibedakan. Kalau dia memiliki keyakinan bahwasannya jimat inilah yang bisa menyelamatkan dia, fihi naf' wa fihi dhar, pada jimat tersebut ada manfaatnya dan ada madaratnya, maka ini syirkul akbar. Tapi kalau dia tidak meyakininya, tapi dia hanya sekedar menggunakan begitu saja, dia tidak ada keyakinan bahwasanya jimat itu ada an-naf' adapun dhar, ya, tidak ada manfaat, tidak ada madarat, tapi tetap dia gunakan, ya, tetap dia gantungkan, maka ini masuk ke dalam asyirku al-asghar. Ini hukum yang pertama atau keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah perkara tersebut tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang lebih kenal dengan perkara tersebut, perkara bid'ah. Kapan itu? Apabila yang dia gantungkan adalah Al-Quran ataupun doa-doa yang tujuannya untuk menolak al-ain atau untuk menolak penyakit atau yang semisalnya. Maka di sini para ulama sebenarnya mereka khilaf.
yang mereka khilaf apakah boleh atau tidak boleh. Akan tapi yang dikuatkan oleh pensyarah kitab Fathul Majid, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, al-aqrab yang lebih tepat adalah tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk menggantungkan perkara-perkara yang seperti itu. Dikarenakan seorang mukmin al-muwahhid, seorang mukmin yang muwahhid, hendaknya dia menggantungkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa dikategorikan termasuk perkara bid'ah atau perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Karena tidak pernah warid dari Nabi alaihi salatu wasallam Nabi menggantungkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa atau yang semisalnya untuk menolak segala macam penyakit. Menggantungkannya, bukan membacakan ya, menggantungkannya. Ia menggantungkan di tangannya atau menggantungkan di rumahnya, tujuannya untuk menolak al-bala atau yang semisalnya.